Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Roy Suryo bersama dengan pengacara kondang. Bang, siapa sih pengacara kondang? Itu tuh pengacara yang dikit-dikit konferensi pers, dikit-dikit konferensi pers. Itu si Ahmad Kosi Tompel. Sorry. Salah. Ahmad Kosinodin, teman-teman ya. Jadi mereka itu dengan penuh keyakinan dengan gagah, teman-teman, itu mengadakan konferensi pers bahwa mereka akan melaporkan ke Polda Metro Jaya Andi Aswan dan Joshua Sinambela dengan dugaan manipulasi data elektronik, teman-teman ya. Dengan gagah dan dengan penuh keyakinan bahwa laporan mereka akan diterima dan orang yang selama ini melawan narasi-narasi penggiringan opini mereka seperti Bang Joshua Sinambela yang mengimbangi penelitian-penelitian abal-abal mereka, itu mereka berharap Joshua dan Andi Aswan itu akan dijebloskan ke dalam penjara menjadi tersangka dan terdakwa ya. Akan tetapi naasnya Tompel dan CS-nya ini, Ahmad Kosinudin, sepertinya nangis di pojokan karena laporan mereka ditolak polisi. Bang, siapa sih itu Roy Suryo? Itu yang sebut-sebut nama Himpong di acara televisi itu. Ya, makin disebutkan, makin mengudaralah YouTuber Nusantara, teman-teman ya. Kita saksikan dulu bagaimana mereka begitu pedenya, teman-teman, melakukan konferensi pers. Juru bicara, pengacara sekaligus juru bicara si Ahmad Kosi Tompel, teman-teman. Menggebu-gebu tapi ujung-ujungnya ditolak. Edaran yang sudah kami informasikan kepada rekan-rekan media, kami akan melakukan upaya pelaporan dugaan tindak pidana editing, manipulasi data elektronik dan pemberitahuan bohong. Hal mana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32, pasal 35 dan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Apa materinya? Materinya berkaitan dengan dua peristiwa. Peristiwa di tanggal 19 November 2025 dan peristiwa di tanggal 25 November 2025, yakni ketika ada stasiun TV nasional dalam satu program diskusi live-nya, saudara AA yang kami sudah sebutkan sebagai ketua umum dari ormas tertentu bersama saudara JS ya, Joshua Sinambela, kami duga telah melakukan tindakan yang kami sebutkan tadi dengan modus operandi apa? Ya, ini ketika keduanya menjelaskan dokumen-dokumen elektronik dalam sebuah siaran live TV nasional dengan menyebutkan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen scan asli dari ijazah alumni UGM yang kami sebutkan saja sebagai Joko Widodo. Nah, apa yang menjadi soal? Yang disoal adalah bahwa klien udah mandi belum, Bang? kami, Roy Suryo, Rizwan Syahipar dan yang lainnya itu pernah dipersoalkan, dianggap dituduh melakukan editing, manipulasi data elektronik, padahal itu tidak pernah dilakukan sama sekali. Nah, hari ini justru para terduga yang kami akan ajukan laporan ini secara terang benderang memproklamirkan tindakan itu di depan publik dengan menunjukkan dokumen elektronik berupa dokumen ijazah yang diklaim sebagai scan asli saudara Joko Widodo. Padahal perlu diketahui bahwa hari ini ijazah saudara Joko Widodo disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu tidak boleh ada peredaran dokumen bukti kecuali untuk dan atas kepentingan penegakan hukum. Dalam hal ini untuk dan atas kepentingan penyidikan dan harus seizin pihak yang berwenang, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Oke, teman-teman ya. Sebelum kita lanjut, buat kalian semua yang mau berpakaian sama seperti saya, teman-teman ya, kaos Kami Termulia sudah terkirim di segala penjuru Nusantara. Saya sudah kirim bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Hong Kong sudah terkirim, teman-teman ya. Ini bajunya Kami Termulia. Ini saya hanya akan jual sampai bulan Desember saja, dan masuk di tahun berikutnya kita sudah tidak jual. Nanti saya akan sertakan link pembelian WA saya di sematan komentar video ini, teman-teman. Kita akan lanjut di mana mereka awalnya menggebu-gebu, teman-teman, tapi ujung-ujungnya laporan mereka atas ya buktinya sangat tidak jelas ya.
Jelas-jelas lah itu akan ditolak jika buktinya hanya berdasarkan di acara debat tersebut, kemudian dijadikan bukti oleh para teroris ini teman-teman, yang diwakili oleh sang juru apa teman-teman ya, juru konferensi pers ya, Ahmad Kositompel. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Roy Suryo CS melaporkan Ketua Jokowi Mania Andi Azwan dan ahli polisi Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Aduan terkait scan ijazah Jokowi. Ya, jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa pelaporan terhadap Andi Azwan ini ditolak. I don't know exactly why ditolak. Padahal Biasa aja kali ya, I don't know exactly why ditolak. Ya, apakah dengan berbahasa Inggris Anda kelihatan pintar? Enggak, Anda kelihatan profo. Kalian yang nurusin ya. kalau kita bicara peristiwa pidana, dibersamai oleh banyak yang akan memperkuat Bang Rustam Effendi. Saya kira itu. Baik. Bang Kosin, yang saya Selanjutnya sampaikan. Bang Rustam, ini beliau yang bertindak sebagai pelapor karena beliau di tanggal 25 ada di TKP. Dan dengan ini saya serahkan bukti-bukti ini kepada Bang Rustam dan saya siap untuk datang lagi nanti pada saat di BAP sebagai saksi. Siap, terima kasih Mas. Nggak capek-capek apa ini orang teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak Assalamualaikum warahmatullahi capek-capek wabarakatuh. Roy Suryo ini. Hari ini saya ke Polda Metro Jaya akan melaporkan yang bernama berinisial AA dan JS. Yang dimana ketika acara di televisi Ini namanya apa ya Pak ya? Gagal maning ya. Gagal lagi sih Pak. Udah capek-capek Roy Suryo itu bikin apa? Print bukti-buktinya dari acara Rakyat Bersuara. Ditolak cuy. Kenapa sih orang ini nggak ada capek-capeknya menimbulkan persoalan-persoalan di dunia perpolitikan kita ya teman-teman. Ya. Kasihan hidup mereka. Kemana saja hari ini mereka ditolak teman-teman. Ya. Mereka kemanapun ditolak. Ke DPR, bukan ke DPR ya. Ke apa teman-teman yang kemarin mereka disuruh keluar itu, atau suruh duduk di belakang tapi diam, kemudian atau keluar dan mereka memilih keluar, ditolak juga kan. Yang waktu dengan adanya apa polisi itu teman-teman. Ya, pokoknya dimanapun mereka pergi selalu ditolak. Ya, dan mereka nggak menyadari teman-teman bahwa hal yang mereka lakukan ini benar-benar sudah bikin jenuh, bahkan pihak polisian jenuh dengan yang mereka lakukan. Membawa bukti hanya dengan kertas-kertas seperti itu, ya. Lantas apa? Apa yang mereka mau dapatkan? Kasihan dong. Ya, dikit-dikit konferensi pers. Dikit-dikit konferensi pers, ya. Nyaho ditolak. Pokoknya kita ketawain aja ya. Joshua Sinambela di acara Rakyat Bersuara berbicara itu berdasarkan fakta, kebenaran yang dia temukan dalam apa yang dia telusuri sebagai seorang ahli digital forensik. Sebagai seorang ahli yang dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasusnya Pak Jokowi ini, dia menerangkan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia punya, sesuai dengan koridor yang benar, yang sesuai dengan apa yang dia pahami soal bagaimana digital forensik itu teman-teman. Fakta dan kebenaran yang disampaikan. Lantas apa? Ya teman-teman. Lantas Roy Suryo mau mempersalahkan itu, melaporkan Joshua Sinambela dan Andi Azwan. Ditolak mentah-mentah, kasihan lu. Nangis di pojokan. Yang mau ikut ketawa tuh di kolom komentar ya. Saya pamit dulu teman-teman. See you in the next video. God bless.